Horas, selamat pagi Ibu, Bapak, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik bagi kita pada pagi hari ini, firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bila sedang berada di keramaian, di tempat umum, di pasar misalnya, atau di mal atau di terminal, apakah saudara bisa melihat atau memilah antara orang Kristen dan yang bukan Kristen? Bisakah saudara? Dari mana saudara bisa tahu seseorang itu Kristen atau bukan? Mungkin lebih mudah memastikan seseorang yang non-Kristen melalui penampilannya atau pakaian yang mereka pakai. Tetapi orang yang tidak berpakaian khusus, yang tidak berkerudung misalnya, kan belum tentu Kristen. Jadi tidak mudah untuk memastikan seseorang itu Kristen melalui penampilannya saja. Sebagai orang Kristen, kita terpanggil untuk bersaksi. Salah satu dari 3 tugas gereja adalah marturia, bersaksi. Apakah saudara sudah melakukan tugas panggilan ini? Apakah saudara sudah bersaksi? Bagaimana saya harus bersaksi? Saya kan bukan pendeta. Saya kan bukan penginjil. Itu mungkin komentar yang bisa terdengar di tengah-tengah jemaat. Bukankah bersaksi itu adalah tugas pendeta, tugas penginjil, atau tugas orang-orang yang memang dididik khusus dan belajar khusus untuk itu? Benar, saudara. Tapi sebagai orang Kristen, kita semua terpanggil untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Rasul Paulus sedang dipenjara karena pemberitaan Injil. Itu yang melatar belakangi ayat hari ini, ya. Dari penjara Paulus mengirim surat yang berisi nasihat kepada Timotius. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Kristus. Melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Pada masa gereja mula-mula di abad pertama, pekabaran Injil yang dilakukan Paulus dan teman-temannya termasuk Timotius tidaklah mudah. Mereka banyak menghadapi tantangan, bahkan ancaman, bahkan penganiayaan. Pada masa itu banyak orang yang menganggap rendah dan menghina agama Kristen. Dan itu sebabnya Paulus dipenjara. Tetapi meskipun Paulus dipenjara, Injil tidak ikut terpenjara. Berita Injil tetap harus disebarkan. Kuasa dan kasih Kristus harus tetap diberitakan, harus tetap disaksikan. Hari ini Rasul Paulus bukan hanya berkata untuk Timotius, tetapi juga berkata untuk kita. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Saudara, mari kita bersaksi melalui pekerjaan, profesi, dan talenta kita masing-masing. Mari kita beritakan kabar baik melalui sikap, melalui hidup kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, jadilah saksi Kristus. Amin.
Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Lekatkan firman-Mu di hati kami. Firman-Mu mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota gereja, sebagai anggota tubuh Kristus. Kami terpanggil untuk melakukan tugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan firman-Mu secara khusus mengingatkan kami akan tugas kami untuk menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan, ya Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Kami dapat menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan melalui kehidupan kami, melalui aktivitas kami, melalui pekerjaan kami dimanapun kami beraktivitas dan bekerja, apapun profesi kami, juga melalui talenta yang Tuhan karuniakan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberi semangat dan kekuatan dorongan bagi kami, agar kami dimampukan untuk bersaksi, menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan di HKBP Duren Sawit, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, orang dewasa, orang tua, juga sampai yang lanjut usia. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Berkati kami semua para hamba-Mu, berkati semua program kegiatan pelayanan di gereja-Mu di HKBP Duren Sawit. Kiranya melalui setiap kegiatan dan pelayanan hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan, dan gereja-Mu tetap dapat menjadi berkat bagi jemaat, bahkan bagi masyarakat sekitar. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.